Kamu percaya adanya COVID-19 dan kenapa? Percaya. Saya percaya sih dengan adanya COVID-19. Kamu percaya adanya COVID-19 dan kenapa? Saya percaya dengan adanya COVID-19. Kenapa? Karena bukan hanya karena saya melihat adanya fakta, adanya korban atau apa, cuma ya itu salah satunya itu benar-benar ada yang mati kan adanya virus itu gitu. Jadi saya percaya. Percaya karena sudah melihat sendiri di lingkungan sekitar, orang-orang sekitar saya sudah ada yang kena dan Saya percaya sih dengan adanya COVID-19, yaitu terbukti dengan jumlah kasus yang di Indonesia yang semakin melonjak dan juga jumlah korban yang meninggal akibatnya COVID. Saya percaya adanya COVID-19 karena ya sekarang lihat aja Indonesia sudah sampai 1 juta kasus, yaitu udah jadi salah satu bukti kalau COVID itu ada. Menurut kamu, seberapa bahayanya COVID? Bahaya, sangat bahaya. Karena apalagi kan imun tubuh tiap orang kan berbeda. Nggak semuanya bisa menolak virus itu dari tubuh kan. Apalagi itu nggak bisa dilihat dengan kasat mata dan kita nggak tahu kita sudah terkena virusnya atau belum. Menurut saya sih bahaya COVID ini. Dilihat dari jumlah kasus yang meninggal akibat COVID-19 ini, bahkan di Indonesia pun jumlahnya juga terus meningkat. COVID-19 ini kan sudah 1 tahun lebih. Kalau ditanya bahayanya besar banget. Bahayanya kalau sampai memakan korban jiwa yang sudah tidak sedikit, bahkan di Indonesia aja udah puluhan ribu yang meninggal. Menurut saya bahaya banget COVID itu. termasuk berbahaya terutama bagi orang yang sudah lanjut usia dan orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan. Sepengetahuan kamu, protokol kesehatan apa yang sudah dijalankan pemerintah untuk melawan COVID-19? Seperti pembatasan sosial, wajib memakai masker ketika berada di luar, dan juga mengharuskan cuci tangan setiap waktu. Dulu waktu awal-awal COVID itu semacam kayak PSBB gitu. Terus adanya peraturan yang cuci tangan, terus menjauhi kerumunan, jemur di matahari pagi hari. Kalau salah itu ada 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dimulai dari PSBB, menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan. Kemudian ada peraturan baru lagi yaitu PSBB Jawa Bali terakhir yang saya lihat. Dari semua protokol, mana saja yang sudah kamu lakukan? Mencuci tangan, Membatasi diri untuk tidak ke tempat-tempat yang terlalu ramai. Pastinya saya memakai masker ketika berada di luar, dan juga selalu menjaga kebersihan. Menurut kamu, seberapa efektif program yang sudah dijalankan? Menurut saya sih belum terlalu efektif ya. Apalagi untuk menggunakan masker kan masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk budaya menggunakan masker ini. Jadi saya lihat sih untuk di beberapa lingkungan itu masih banyak yang belum taat menggunakan masker. Menurut saya cukup efektif sih, seperti pemerintah mengatakan denda-denda yang diberlakukan untuk masyarakat yang tidak memakai masker. Jadi sekarang masyarakat kebanyakan nggak keluar, selalu memakai masker. kalau pasti menghindari dari COVID-nya, saya nggak tahu sih. Cuman menghindari dari penyakit-penyakit lain itu dengan kita mencuci tangan, memakai masker, saya rasa itu cukup efektif. Oke, kalau yang seperti memakai masker, terus mencuci tangan, menjaga jarak itu, menurut saya pribadi efektif. Selain menghindarkan kita dari COVID juga, mungkin kita sadar nggak sadar ya, virus selain COVID itu kan banyak. Dengan seperti itu, dengan mencuci tangan aja misalkan, itu sebenarnya bisa menghindarkan kita dari banyak virus. Tapi kalau fakta di lapangan, dari program-program pemerintah itu ya masih 50-50 sih. Masih ada orang yang beneran ngejalanin, dan masih ada orang pun yang nggak tahu ya, apakah mereka memang nggak mau ngejalanin atau memang harus terpaksa nggak ngejalanin, saya nggak tahu. Tapi faktanya di lapangan ya masih ada yang
nggak patuh sama protokol. Apa dampak COVID-19 buat kamu dan orang di sekitar kamu? Saya jadi lebih perhatian terhadap menjaga kesehatan. Pembatasan sosial yang selalu menghalangi untuk kita bertemu dengan teman. Dampak buat saya sih, kalau untuk keluar rumah itu ada perasaan aware atau merasa Permintaan customer atau konsumen yang untuk sewa atau menginap di apartemen itu agak menurun. Itu pekerjaan. Kalau misalkan dampak negatif dari pribadi saya sendiri ya mungkin bukan negatif sih, ini lebih kayak jadinya kita lebih mawas diri, lebih bersosialisasi itu agak kurang gitu. Nah kalau positifnya, dampak positif dari COVID ini ya kita semakin sadar gitu, saya pribadi pun semakin sadar dengan yang dulunya itu kayak kebersihan itu ya pulang kerja pun kadang cuma cuci muka, cuci kaki terus langsung tidur makan. Sekarang itu lebih bersih, lebih menjaga diri dan ada tanggung jawab gitu ke orang sekitar. Kamu mau nggak divaksin dan kenapa? Tentunya saya mau sih. Ini juga sudah menjadi salah satu jalan pemerintah untuk memberantas COVID-19 sendiri, jadi kenapa enggak? Di awal-awal kita Indonesia nih kena kasus atau kena COVID-19 ini, seingat saya tuh banyak sekali orang yang menuntut adanya vaksin itu. Seingat saya. Jadi ketika sudah ada ya, kalau bisa divaksin saya mau divaksin. Kalau memang vaksin adalah anjuran dari pemerintah, ya mau nggak mau sih. Kalau pribadi saya sih mau, karena saya ingin sehat dan terhindar dari COVID. Harapan kamu untuk kondisi saat ini dan ke depannya? Harapanku untuk saat ini, marilah kita bersama-sama jaga kebersihan masing-masing, selalu memakai masker, kita berpergian. Ya semoga COVID ini segera berlalu agar kita semua bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Di 2020 itu sudah banyak ketakutan gitu. Ya kita apa-apa takut, hampir setiap hari itu kita lihat berita dengan penuh ketakutan gitu. Harapan saya sih di 2021 ini kita memang tidak bisa memungkiri adanya fakta orang mati karena COVID ya, orang meninggal karena COVID, terus yang positif COVID pun sudah sampai jutaan, sudah sampai bunyi juta kemarin di Indonesia. Tapi harapan saya itu kita memunculkan berita-berita yang positif gitu, berita-berita yang lebih membuat masyarakat itu lebih tetap waspada, tapi tidak tertekan dengan berita-berita yang orang mati lah, terus ini gitu. Jadi pengennya tuh kayak misalkan mungkin ada berita yang kayak ada pasien yang selamat dari COVID itu. Maksudnya jadi orang pun, masyarakat pun itu merasa punya harapan gitu untuk bisa bebas dari COVID-19 ini. Kalau seperti ini terus beritanya ya kita lihat orang sakit pun jadinya takut ke rumah sakit karena sakit yang kayak misalkan batuk udah mikir gejala ini itu gejala COVID. Jadinya kita ditekan oleh rasa takut gitu. Harapan saya sih sebaliknya gitu. Ada berita-berita yang lebih punya harapan yang lebih positif untuk kita. Untuk saat ini sih semoga udah nggak ada lagi korban jiwa dan semakin berkurang yang terinfeksi virus, jadi rumah sakit juga udah nggak kolaps lagi kan. Saya lihat banyak sih kasus-kasus yang banyak orang yang nggak tertolong karena penyakit lain karena rumah sakitnya penuh. Jadi saya harap semoga berkurang. Saran untuk masyarakat yang masih belum menjalankan protokol kesehatan? Saran ya. Jadi saya pun untuk dibilang 100% menjalankan protokol mungkin belum, saya pribadi. Ada kalanya kadang kayak masih harus ke tempat yang ramai gitu, ataupun masih lalai cuci tangan, lalai bawa hand sanitizer gitu. Cuma saran saya sih
kalau nggak perlu, kalau nggak butuh amat, kalau nggak mendesak banget, jauhilah kerumunan, pakai masker, sempatkan diri lah cuci tangan yang sering gitu. Karena di luar sana itu banyak orang yang apa namanya, yang pengen sehat gitu, yang sudah positif dan pengen sehat gitu. Dan kita yang merasa diri yang sedang sehat itu jangan sampai kayak saya sehat kok, saya nggak mungkin nularin. Karena tanggung jawab kita bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat orang-orang di sekitar kita, apalagi yang punya keluarga gitu. Itu sih. Mari kita semua mengikuti segala anjuran protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah agar masa pandemi ini segera bisa kita lalui dan kita bisa kembali ke kehidupan sebelum adanya virus corona ini. Harapanku untuk saat ini, marilah kita bersama-sama jaga kebersihan masing-masing, selalu memakai masker, kita berpergian, dan harapan kedepannya ingin hidup normal seperti dahulu kala sebelum. Cuma satu sih, pakai masker. Harus mau buang kenyamanan untuk diri sendiri, tapi itu juga buat orang lain.